الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان الغني القوي السلطان الحليم الكريم الرحيم رحيم الرحمن الكريم الرحيم الرحمن الأول فلا شيء قبله الآخر فلا شيء بعده الظاهر فلا شيء فوقه الباطن فلا شيء دونه المحيط المحيط علما بما يكون وما كان يعز ويذل ويفقر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شأن أرسل الأرض بالجبال نواحيها وأرسل السحاب الثقال بماء يحييها وقضى بالفناء على جميع ساكنها ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. Para bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan ba'da subuh, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan turunkan rahmat inayah kepada kita sekalian. Mudah-mudahan ikhtiar menjaga salat, menjaga zikir, menjaga kegiatan ta'lim, menjaga membaca Al-Quran, menjaga silaturahim, dan menjaga kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa meliputi dengan malaikat yang senantiasa memberikan kepada kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini imani kebersamaan kita adalah suatu kebersamaan yang tidak mungkin bisa diulang, Pak. Karena sesuatu yang terjadi itu terjadi dan tidak mungkin berulang. Maka pada hari ini adalah hari yang baru bagi kita sekalian untuk senantiasa terus memberikan satu tabungan amal ibadah, tabungan kebaikan, tabungan hal-hal yang menjadi nilai manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita sama-sama samakan frekuensi kita sekalian, bahwasanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjadi satu tujuan raihan kita kepada Allah, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam hidup kita ada dua hal, yang pertama jasad, yang kedua adalah ruh. Jasad bisa berbeda-beda, Pak. Jasad bisa berbeda-beda, makanya kalau kita lihat kepada jasad, maka akan timbul satu konsep atau teori manusia, namanya sosiologi. Jadi sosiologi itu terkadang akan menimbulkan stratifikasi nanti, Pak, tingkatan-tingkatan manusia. Makanya kalaulah kita hanya melihat jasad saja, itu akan menjadikan satu sekat. Maka kita lihat ruh itu sama, tidak ada yang membedakan. Tetapi ruh yang membedakan adalah ada ruh yang salimah, ruh yang selamat, dan ruh yang tidak selamat. Ruh yang selamat itu adalah ruh yang menjaga dirinya, menjaga jiwa raganya tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ari namina terhubung teh bahasa Arabna salat gitu. Jadi terhubung teh namina salat. Jadi salat itu adalah menghubungkan jasad ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita salat, meyakini bahwasanya kita adalah makhluk. Makhluk itu adalah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara hidup? Ikuti Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita meraih ketakwaan? Ikuti cara Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi poin penting kebersamaan kita, bahwasanya kita sama-sama mencari raihan dan memantaskan diri kita untuk menjadi kategori orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan kita hari ini adalah salah satu episode yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tidak ada dan tidak mungkin ini satu hal yang direncanakan manusia. Kalaupun ini direncanakan oleh manusia, pasti tidak akan lama. Ini adalah salah satu hakikat bahwa kebersamaan kita adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sama-sama bermohon sing sararehat, Pak.
sehingga sararehat gambil rezeki murangkalina soleh-solehah gitu banyak da eta mah kanggo wasilah orang ibadah. Tetap Pak, dunia jangan dilupakan karena dunia adalah wasilah. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal orang mah akhirat. Jadi dunia tempat meninggal. Maka dari itu karena dunia tempat meninggal, rencanakan ya tempat, waktu, cara. Tempat bade kumaha, cara bade kumaha, waktu bade kumaha, maka kita yang berusaha. Bukan meminta kematian kepada Allah, bukan, tetapi adalah salah satu untuk bahwa ada di dalam Quran juga salah satu ulama yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan beriman. Matikanlah hamba dalam keadaan ibadah. Nah, itu Pak. Ya, salah satu bagian yang sama-sama untuk diingatkan oleh kita sekalian. Dan mudah-mudahan kajian hari ini menjadi manfaat untuk ibu bapak sekalian mempersiapkan bulan Ramadan teh bulan mulia ya, bulan Ramadan teh bulan mulia. Ibu bapak, hari ini kita masuk ke halaman 14 ya. Kita akan coba murojaah kembali. Ibu yang sudah ada bukunya sama-sama. Ustaz itu Arab Sadayana, mohon Bu. Arab Sadayana. Arab Sadayana abdi ge sami-sami diajar Pak. Abdi diajar kanggo maca. Da sami Bu satacan macakeun di dieu abdi belajar lah di bumi ngan bentena gitu. Abdi belajar lah di bumi. Ya, manawi janten ilmu. Baik Ibu sekalian, urang ngawitan halaman 14. Insyaallah kebersamaan kita sampai dengan pukul 6. Mudah-mudahan sampai dengan halaman 19. Karena ada sampai dinten salah sate dugikeun halaman 16. Ya, 16. Insyaallah. Halaman 14, 15 16 na rada lumayan nereleng. Pengenan kayak halaman 17, 18, 18 na mudah-mudahan janten aya intisari terkait tentang saum. Baik, ngawitan Ibu Bapak halaman 14 urang auskeun muqaddimah satu pembahasan dari Syekh Al-Utsaimin terkait tentang tema keutamaan saum. Syekh Al-Utsaimin membuka kajian tentang membuka saum adalah satu sanjungan, pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pujian sanjungannya? Tinggal Bu. Alhamdulillah segala puji lillahikah hanyalah kepada Allah. Al-Latifi yang maha halus. Ar-Raufil Mannan yang maha penyayang, yang maha pemberi karunia. Jadi upami Bapak Ibu sekalian ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala teh sebatkan sifatna Pak. Ya Allah anu maha halus, ya Allah anu maha penyayang, ya Allah yang maha pemberi karunia. Sebatkan Allahna. Supaya apa? Supaya ada timbul bahwa kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus memuji Allah. Aya Bu? Aya ya. Al-Ghani yang maha kaya, Al-Qawi yang maha perkasa, Al-Sultan yang maha berdaulat. Jadi nanti ada suatu kerajaan yang tidak bisa dimasuki manusia dan jin. Bahkan dalam Quran surat Ar-Rahman, ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Jadi satu seruan kepada jin dan manusia, jikalau engkau mampu menembus suatu batas kerajaan antara bumi dan langit, katanya, silahkan tempuh. Ya. Kalaupun misalkan tempuh, itu tidak semuanya yang bisa. Jika ada orang yang bisa, itu karena illa bisultan, kekuasaan Allah. Katanya, kekuasaan Allah. Teruskan. Al-Halim yang maha sabar, Al-Karim yang maha dermawan, Ar-Rahim yang maha pengasih, Ar-Rahman yang maha penyayang. Al-Awwal yang maha pertama, fala syai'a qablahu yang tidak ada di hadapannya. Al-Akhiri yang maha terakhir,
fala syai'a ba'dahu, dan yang tidak ada setelahnya. Al-Zahiri yang maha nyata, fala syai'a qablahu, yang tidak ada di atasnya. Fala dunalahu, dan tidak Al-Batini yang maha tersembunyi, fala syai'a dunahu, yang tidak ada di luarnya. Yakini imani bahwa Allah yang maha awal, yang maha akhir. Jadi bahkan sampai terakhir yang dicabut nyawa malaikat Israel sendiri yang nantinya menjadi makhluk terakhir, Allah mah tidak ada akhirnya. Al-muhiti ilman bima yakun wa ma kana, Allah yang maha meliputi segala pengetahuan yang ada dan yang telah ada. Wa yu'izzu wa yudhillu, Allah yang maha meninggikan dan Allah yang maha merendahkan. Ya, dalam Quran surat Al-Imran Al-Imran, tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Itu Allah anu meninggikan, Allah anu merendahkan. Makanya kalaulah ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti anu nyiptakeun gitu ya. Kalaulah kita ada suatu hal yang ketentuan undang-undang gitu ya, di luar dari ketentuannya sulit, Pak. Makanya ikuti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yufqiru wa yughni, Allah yang maha memiskinkan ya. Jadi hidup orang mah gitu ya, Bu. Miskin, kaya, gaduh, teu gaduh. Artinya Allah yang senantiasa memiskinkan ya, wa yughni, dan mengkayakan dan mengerjakan apa yang ia kehendaki, wa yaf'alu ma yasha'u bi hikmatihi, dengan kebijaksanaan. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari Allah itu ada dalam keadaan sibuk. Quran deui we, Pak. Tina Quran surat Ar-Rahman ayat luhurna teh kullu man 'alaiha fan, setiap makhluk man di situ teh lil aqil ya, man di situ teh lil aqil, setiap makhluk yang berakal, yang diberikan akal. Kullu man 'alaiha fan, seluruhnya akan rusak. Kemudian selangan heula ku kalimat fabi ayyi ala kullu man 'alaiha fan, teraskeun wa yabqa ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, anu tersisa teh wajah Allah ya, wajah Allah yang tersisa, wajah Allah. Kemudian wa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Orang-orang bertanya tentang langit dan bumi, bahwasanya sampaikan kulla yaumin huwa fi sya'n, carioskeun Allah teh sibuk gitu. Allah tidak sibuk mengurus urusan kita. Kabayang, Pak ya, urusan manusia yang punya doa-doa tidak akan mungkin terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mah kedah sibuk ya, Allah mah kedah sibuk. Makanya kulla yaumin huwa fi sya'nin. Kemudian arsal arda bil jibal fi nawahiha, Allah yang telah mengutus atau ya menciptakan bumi dengan gunungnya, fi nawahiha, pada sekitaran bumi dan gunung, dan dia juga yang berkehendak untuk menghancurkannya. Wa arsalas sahabat thiqali bima in yuhyiha, dan Allah yang menurunkan awan yang tebal nu isina teh cai ya, bimain, yang isinya cai, yuhyiha, yang ketika itu turun awan tebal itu yang berisi air, yuhyiha, maka akan menghidupkan gitu. Wa qadabil fana'i ala jami'i sakiniha, kemudian Allah yang menetapkan kehancuran ke seluruh penduduknya, ya jaziyal ladzina asa'u, untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat, bima amilu, dengan apa yang ia lakukan, wa yajzil muhsinina bil ihsan, dan Allah lah yang memberi balasan karena kebaikan. Gitu. Jantan manusia mah moal tiasa nangtoskeun kiamat, Pak.
biasa. Eta mah urusan Allah. Jadi upami urusan Allah diurus ke manusia, jantan teh kacau lah itunya. Akan menjadi menurang mah bahasan pengibul gitu. Jadi kalau ada urusan Allah diurus manusia, itu yakin tidak akan mungkin benar. 100% salah itu. Bahkan 1000% pada angkana sabaraha salah. Urusan Allah diurus manusia. Makanya urusan orang naon? Urusan orang mah itu ya. Rezeki urusan Allah, jodoh urusan Allah. Nanti Pak, maut urusan Allah gitu. Naon Pak? Jantan manusia kenapa berpusing-pusing hidup Pak? Ya. Kenapa manusia berpusing-pusing hidup? Manusia takut makan, Allah nu ngarizkian. Ya, Allah nu ngarizkian. Bahkan kemarin ada suatu pertanyaan dari salah satu siswa. Pak, terkait tentang bab pernikahan. Pak, bagaimana hukumnya orang menikah tapi takut mempunyai anak? Itu ada satu sosial ya, namanya nanti child free ya. Child free itu sudah berkembang di Jepang, sudah berkembang di negara barat. Itu child free, anak free itu bebas ya. Jadi menikah tapi tidak ingin punya anak. Bagaimana hukumnya? Salah, karena menikah itu adalah untuk membentuk ketenangan, sedangkan ketenangan adanya anak. Gitu. Bagaimana yang tidak punya anak? Ya, itu adalah bagian dari kode-kode Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, bagaimana caranya merawat anak yang sudah ada, gitu. Merawat anak yang sudah ada. Makanya balik lagi, syariat itu tidak mungkin menjadikan beban. Makanya kalimatna ku Allah teh disimpan tina surat 2 ayat ka 28 genep nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin menjadi suatu hal yang memberatkan beban syariat ini kepada manusia. Tidak mungkin. Makanya kehanebannya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Gitu, Pak. Gitu. Jadi gumantung orang. Jadi bagaimana kita melihat syariat ini dengan baik dan benar, bahwa syariat salat capek-capek pasti aya hikmahna. Artos dikumpulkeun piceun kana haji ini pasti aya hikmahna. Bapak tina sabulan tina sataun kedah saum tengah dinten pasti ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dan menjaga manusia. Maka syariat teh tina usul fikih teh 5 apa syariat teh. Tujuan syariat itu 5. 1 menjaga diri, hifdzuddin. Menjaga diri itu hifdzun nafsi. Jadi syariat itu tujuan prinsip utamanya adalah menjaga diri. Sok bade syariat non wae yang Bapak mungkin tidak tahu, yang itu teh sebetulnya untuk menjaga diri Bapak sendiri. Salat jangan jaga orang kanggo waktu. Ayeuna lamun teu aya waktu salat Bapak teh terus tidak tidak teratur. Satu, tidur saya tidak teratur, tak aya waktu salat. Waktu siang kanggo tidur, waktu siang malam tidak tidur. Lihat Pak metabolisme tubuh yang akan terjadi pada manusia. Itu makanya syariat itu adalah hifdzun nafsi, menjaga diri. Kemudian jika Bapak terkait tentang uang, kan syariat nama infak, sedekah, zakat gitu kan. Infak, sedekah, zakat. Jika tidak ada, Bapak akan timbul dalam diri sombong, Pak. Ya, kemudian dalam tatanan sosial pasti ada kecemburuan sosial, Pak. Si A mengumpulkan harta tapi tidak berbagi, misalkan ya, akan timbul, Pak, akan timbul. Bahkan kan sekarang yang terjadi isu sosial di media sosial, terjadi pemadaman listrik ya, yang sudah terjadi ya ini di Iran. Di Iran sudah terjadi, semuanya diputuskan. Apa yang terjadi pemutusan listrik, Pak? Semua berhenti. Uang digital berhenti. Ya, kemudian ibu gaduh persediaan makanan di kulkas, harasem baru suku. Gak bisa. Coba hal yang terjadi.
Begitu Bu. Makanya infak itu hubungannya adalah untuk menjaga sesama. Tatanan sosial yang sebetulnya manusia itu sendiri punya hukum, tapi ku Allah mah diberesan ku agama. Makanya ibu bapak sekalian badai nganggo hukum naon ibu hidup, ya. Kalaulah hanya dengan hukum manusia tidak akan mungkin beres. Makanya ku agama hadir, diberesan ku agama tuh. Gaduh artos ku agama. Kemudian kehidupan ibu sekalian dalam rumah tangga ku agama. Ibu dalam bekerja ku agama, bapak dalam bekerja ku agama. Tuh ku agama ngabereskeun ku agama. Doa Rasulullah mah Allahumma aslih li dunya yallati fiha ma'ashi wa aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Tuh ku Rasul mah dicontohan Pak doa teh. Ya Allah beresan urusan agama abdi. Ya Allah beresan urusan dunia abdi. Ya Allah beresan urusan akhirat abdi gitu. Makanya dua nanti teh Pak, waja'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin. Tujuan huruf hirup teh adalah ziyadatan fi kulli khair. Nambihan kebaikan. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin, dan jadikanlah kematian itu adalah rohatan rehat. Jadi bahasa nanti gitu. Di rehatnya bahasa Indonesia padahal mah tina bahasa Arab. Rohatan, istirahat dari segala keburukan. Gitu. Jadi tujuan orang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk memberhentikan keburukan. Gitu Pak. Teruskan Pak. Ahmaduhu ala sifatil kamilatil ihsan. Saya memuji Allah atas sifat-sifat yang sempurna dan yang indah. Wa ashkuruhu ala ni'amihi sabi'ati wa bisyukri yazidul 'ata'u wal imtinan. Dan saya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang 7. Dan dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian dan apresiasi kepadanya. Kumaha pemberian apresiasi kepada hamba? La in syakartum la azidannakum. Kata wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi gaduh rezeki teh disyukuran. Jadi syukuran teh bagaimana bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ku ibadah. Gitu Pak. Gitu. Gaduh artos ibadahna sing kuat eta syukur Pak. Jadi Bapak tiap dinten salat 5 waktu teh adalah Bapak teh syukuran. Syukuran ka Allah. Dari syukuran ka kepada jalmi Bapak jadi apa namanya? Nomblok Pak tina hitungan manusia gitu. Nombokan sanes nambihan Bu. Gitu. Mas syukuran nya gaduh kanikmatan ti Allah syukuranna misalkan budget 2 juta. Ari kengeng rezeki 2 juta. Ada temukan. Gitunya nemukan. Makanya bahasa infak itu apa? Kelebihan dari kebutuhan. Gitu. Jadi Bapak pada infak adalah kelebihan dari kebutuhan. Kebutuhan Bapak, penghasilan Bapak 2 juta, kebutuhan Bapak 1,8, ada lebih berarti ya. 200 ribu itu adalah infak kelebihan. Tapi kelebihan yang 200 ribu itu klasifikasi deh Pak. Itu zawil kurba wal masakin wabnis sabil ka orang tua heula gitu. Ayun kan orang tua gitu tina infak teh. Tah gitu Pak. Jadi tina agama ge belajar hitung-hitungan. Tidak mungkin tidak hitung-hitungan. Karena agama Islam itu adalah agama hitung-hitungan. Itu agama hitung-hitungan. Lamun agama teh hitung-hitungan, Bapak mau mungkin aya motivasi kamu ibadah. Ibu tidak mungkin ada motivasi jadi ibadah. Bahkan Bapak sebagai takdir Allah yang diciptakan sebagai laki-laki, Ibu sebagai perempuan tidak mungkin bisa menjaga kodrat Bapak Ibu sekalian. So, karena Bapak menjadi laki-laki, Bapak menjaga kodratnya. Seorang pemimpin, Ibu yang dipimpin gitu ya. Menurang bahasa salat mah Bapak teh imam, Ibu makmum gitu. Jadi jangan jangan jongjon Bapak teh imam ya terus saya makmum gitu. Jadi sesekali mah Bapak teh kadang imaman di bumi. Gitu. Makanya kenapa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tentang berjamaah di rumah
pahalanya 25. Itu teh satu syariat bahwa teh bapak ulah jonyong deui ngamakmum di masjid teh kedah atuh imaman di bumi gitu. Karena ada makmum di rumah, ada istri dan anak-anak. Kenapa? Pahalanya tidak hilang. Gitu. Pahala 27 udah bapak kedah mapah heula ke masjid, makanya 27. Itu. Di pasar ge sami, bapak jalan di pasar, tapi teu pisan teu tiasa pisan ke masjid. Tetep aya pahalana. Pahalana 27, tapi kedah jamaah. Itu. Jadi salamina munfarid mah pahalanya tetep hiji dihitung. Jadi jamaah teh 2 gitu. Ya, lebih dari 1 jamaah teh. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan tentang pujian jangan syahadat, mengembalikan bahwasanya persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadi persaksian yang murni, satu-satunya Allah Subhanahu wa taala Rabb. Lahul malikul lahul malikun lahul malikud dayan. Allah yang maha memiliki ad-dayan, hakim, dan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya, al-mab'uts yang diutus ilal insi wal janni berarti ya, wal janni yang diutus kepada manusia dan jin. Yakini Pak kalimat ieu mari bakal bermunculan orang-orang yang menyatakan dirinya aku adalah rasul, aku adalah nabi, gitu. Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wa ala alihi, semoga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, wa tabi'ina, orang-orang yang mengikuti urang berarti Pak. Tuh didoakeun tuh ku Syekh Al-Utsaimin, ya didoakeun bahwasanya orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam teh lahum bi ihsan, bagi mereka rahmat karena mengikuti dengan kebaikan. Jadi tidak mungkin seseorang itu mengikuti jika di dalamnya tidak mungkin ada kebaikan. Karena ada kebaikan diikuti. Matawalatil azman, dan tidak mungkin untuk selama-lamanya gitu bahasa teh. Azman itu setiap zaman. Zaman. Wassalam taslima, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan. Kang usaha Nabi, keluarga, sahabat, tabi'in itu berarti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk ke konten Nabu. Konten satu yang disampaikan oleh oleh Syekh Al-Utsaimin. Apa? Ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Ya'lamu, ketahuilah oleh kalian, anna sauma, sesungguhnya saum min afdalil ibadat, adalah ibadah-ibadah yang terbaik, wa ajallit ta'at, dan yang paling mulia ketaatannya. Upami Bapak Ibu sekalian ngabandingkan ibadah ya gitu nya, ibadah saumah pang utamanya gitu. Ja'at bi fadlihil athari, telah ada riwayat-riwayat yang telah menjelaskan tentang keutamaan saum, wa nuqilati fihi bainan nasi bil akhbar, dan telah tersebar berita-berita tentang kemuliaan saum. Terus tersebar. Dugikan saudara-saudara kita yang beragama lain juga sama. Dugikan agama lain oge sami ya, konteksna teh menyerupakan ibadah yang sama seperti muslim gitu ya. Ada saumnya gitu. Ada berbukanya. Mereka juga sama merasakan kegembiraan akan datangnya bulan Ramadan. Ramadan apa bisnis teh naraik Pak. Ya, satu acan Ramadan dia tos mulai naik no bawah gitu ya. Terus naraik teh kamu ayeuna. Kamu kayak majeng lebaran Pak. Naraik Pak. Tuh berkah Ramadan ya, berkah Ramadan. Sahanu gaduh dan menguasai bisnis kan rencangan orang. Rencangan orang nya. Orang anu gaduh syariatan pengaruh batur ya. Balikeun Pak, kurang nu gaduh orang anu yang dibebankan syariat. Kita juga yang harus menguasai
aspek ekonomi gitu. Maka umat Islam teh sing palalinter. Aku mah carana. Nah, iya carana teh bagian teh. Jadi bagaimana caranya mengilmukan umat agar umat ini bisa menguasai aspek-aspek sektor-sektor kehidupan manusia, khususnya tina ekonomi. Da ekonomi mah Pak, hukum ekonomi dalam manusia jahat Pak. Sok Bapak bade nganggo teori naon Pak? Dan ekonomi Pak. Abdi kemarin ngobrol sareng guru ekonomi, Pak Asep, teori ekonomi itu jahat. Kenapa jahat? Yang menguasai pasar adalah orang yang mempunyai uang banyak. Itu monopoli, namanya kapitalisme. Gitu. Selama kapitalisme itu ada, maka selama itulah umat Islam tidak mungkin bisa bergerak. Itu. Ayeuna bade ekonomi naon? Bade ekonomi sosialis. Ya. Makanya muncul Pak tah. PKI itu begitu. Karena ekonomi mereka adalah ekonomi sosialis. Gitu. Makanya ada tingkatan Pak di sosialis itu, tingkatan tinggi, menengah, rendah itu namanya stratifikasi sosial. Yang tidak punya uang tidak punya apa namanya? Yang tidak punya uang miskin. Orang miskin tidak punya kehormatan. Tuh, Pak. Gitu. Makanya datang ku agama ngaberesan tah. Ulah gitu maksudnya. Makanya teori-teori yang diciptakan manusia khususnya di negara barat, Karl Marx gitu ya, Immanuel Kant gitu. Itu jadi emotif pelajaran di kuliah. Itu jahat, Bu. Ya, tidak bisa menciptakan tatanan hidup manusia. Nah, gitu. Apalagi politik, Pak, ya. Politik juga kalau mengikuti teori-teori manusia, itu selamanya tidak akan bisa berkuasa umat Islam. Ya, begitu. Tapi lebih tinggi orang mah kadieu lah. Nah, kemudian selanjutnya di antara famin fadhailis saum, di antara keutamaan saum, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala katabahu ala jamil umam, telah mewajibkan kepada seluruh umat, setiap bangsa-bangsa di seluruh dunia, wa faradahu alaihim, dan telah menjadi kewajiban bagi mereka, sebagai sandaran dasar rujukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, seruan langsung Allah kepada orang yang beriman. Jadi seruan ini ternyata amanu itu pembatasan dari seluruh umat yang diperintahkan oleh Allah untuk saum, tetapi ayat ini mengerucut satu pembatasan hanya orang-orang yang beriman. Tanda orang yang beriman mampu menyimpan suatu syariatnya ke dalam hati, kemudian memikirkan di akalnya dan menjadi satu amal. Itulah orang yang beriman. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan sebelum umat-umat sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Makanya nanti Pak diterjemahkan Pak takwa teh. Takwa teh adalah al-wiqayah. Al-wiqayah itu adalah waspada, kehati-hatian, khawatir. Itu takwa itu. Makanya ketika Bapak masuk ranah salat, Bapak teh takwa. Takwa teh berarti sieun. Salat teh sieun teu ditampi. Takwa Pak. Artinya salat teh bilih sia-sia, tah bilih sia-sia eta takwa. Gitu. Jadi takwa itu salah satunya adalah al-wiqayah. Walau la annahu ibadatun azimatun, dan bukanlah saum itu adalah ibadah yang agung, la ghinan lil khalqi 'anit ta'abbudi biha lillah, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh seluruh makhluk dalam beribadah melakukan saum lillahi, karena dasar ka Allah gitu.
Tah ibu teh kedah mayunan kadinya tah bade mayunan saum teh dasarna teh karena Allah gitu Pak. Karena Allah. Kadang sok urang teh kasieun mayunan saum teh sieun teu damang, sieun teu gaduh artos, sieun teu lebaran. Teu mudik gitu. Oh mau ayeuna apa Pak anu damelnya 100 lebaran teh ngan samingguan liburna teh. Cigana mau mudik cigana gitu. Jadi mudik itu tergantung nanti pemerintah memberikan liburnya berapa hari gitu. Kemudian wa amma yatarattabu 'alaiha min thawabin dan apa yang diperolehnya dalam melakukan ibadah saum pahala. Makanya pahalanya langsung. Ma faradahullahu 'ala jamil umam yang telah menjadi kewajiban kepada seluruh umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadailis shaum di antara fadilah saum fi Ramadan pada bulan Ramadan annahu sababun limaghfiratiz dzunub sebagai sebab sarana pengampunan dosa wa takfiris sayyiat dan penebus kesalahan. Jadi pami Bapak Ibu gaduh kesalahan sok tebus Bu ku saum. Jangan sanes ditebus ku artos. Ibu mah sok nebus teh hadiahnya. Hadiah balanya tiap dinten ka Superindo. ditebus dengan poin gitu kan. Poin ya. Hoyong gaduh katel teh kedah nebus 100 poin punya. Ada 100 poin teh kedah balanja 5 juta gitu. Tapi apa katelnya? Tapi katel teh di labelan Pak, katel seharga 500.000 gitu ya. Padahal gitu. Jadi ketika Bapak Ibu punya dosa, tebus dengan amal ibadah. Khususnya saum. Oke, tina hadis ke aya Pak, nu kamari disaurkeun nya bahwasanya saum teh hiji satu tabungan pahala anu ka Allah teh menjadi agunan. Ya, jaminan gitu kalau. Nah, oke aya hadisna. Kemudian sebagaimana disampaikan dalam dua kitab hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man shoma ramadhana, barang siapa orang yang saum di bulan Ramadan imanan karena atas dasar iman. Atas dasar iman teh naon? Parentah di mana? Di Quran. Cara ngerjakeun di mana? Dina hadis gitu. Ya, terus ya etika alur berpikir orang gadinya karena hukum. Makanya sawaktos-waktos orang sampaikan kumaha carana memproses hukum namanya teh usul fikih Pak, memproses hukum sebenarnya kahartos kumaha ieu teh maksudna kieu itu maksudna teh kunaon urang belajar usul fikih teh kanggo muka ilmu tina hadis kumaha carana imanan teh wahtisaban dan pahala mengharap pahala Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka jika Bapak Ibu saum atas dasar iman kepada Allah mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yakni imanan billah, yaitu iman kepada Allah, waridan bi fardiyati shaumi, dan menerima atas kewajiban saum, wahtisaban li thawbihi wa ajrihi, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan balasannya. Lam yakun karihan li fardhihi, tidak ada suatu kebencian dalam menjalankannya. Kada ya Pak, ulah benci karena syariat Allah teh. Wala syakkan fi thawabihi wa ajrihi, dan ragu-ragu orang teh tiasa henteu ragu-ragu ngajalankeun tina hadinan kahiji sieun urang teh ulah sing yakin Allah anu masihan sehat, tanya Allah anu masihan rezeki. Ari rezeki teh sana atas wae, rezeki teh satu bentuk yang ketika hal itu bisa mendapatkan suatu nilai manfaat kata rezeki. Jadi rezeki itu adalah kullu ma yuntafa'u, sesuatu yang dapat memberikan manfaat. Eta rezeki. Makanya bisa kemungkinan fisik, bisa kemungkinan non fisik Bu ya. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dzambihi, karena sesungguhnya Allah itu mengampuni
dosa-dosa yang telah lalu bagi orang-orang yang saum. Wa fi sahihi Muslimin, dan dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Aidan juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Bu, yakini Bu, ketika Ibu melakukan ibadah salat atau Bapak Jumatan sedang ayeuna pada Ramadan, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu itu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, hari Jumat, ibadah Jumat ke Jumat, wa ramadanu ila ramadana, ibadah bulan Ramadan ke bulan Ramadan, mukaffiratun bainahunna, adalah penebus dosa di antara waktu itu, waktu tersebut. As-shalawatul khamsi harian, wal jumu'atu ilal jum'ati mingguan. Nah, tadi bulanannya langsung Pak karena Ramadan tahunan. Nah, entah ya bulanan ku sunnah gitu Bu. Ya, bulanan ku sunnah. Sok Ibu tangtoskeun ibadah-ibadah anu janten bulanan. Beros Ibu teh tiasa aya nambih pahala anu sasihan. Gitu ya, sasihan. Makanya langsung Ramadan ila Ramadan. Wa min fadailis shaum, dan di antara fadilah saum anna thawabahu la yataqaddamu bi adadin muayyanin. Nah, di antara fadilah saum yang lainnya bahwasanya pahala saum itu tidak terbatas jumlahnya, teu aya angkaan gitu Bu. Sauma teu aya angkaan pahalana teh. Upami Bapak Ibu salat munfarid hiji, salat berjamaah 25 di bumi, 25 di pasar, 27 di masjid. Itu punya. Salat Jumat ge aya pahalaan dan ada bentuknya. Ya, ada bentuknya. Kemudian Bapak Ibu haji umroh aya pahalana, ya. Pahalana teh surga. Tetapi Allah mah langsung Bu nangtos teu aya ketentuan kekhususan untuk saum itu ada angkanya. Makanya angka nanti tidak terbatas, kemungkinan bakal lebih Pak. Ibadah nanti melebihi ibadah anu ayat angkaan tina salat. Itu. Makanya di ilmu nanti dasar nanti iman tah. Dasarna iman, sareng dasar nanti pahala Allah Subhanahu wa taala. Bal yu'tas shaimu ajrahu bighairi hisabin, akan tetap melainkan orang yang saum itu diberi pahala bighairi hisab, tanpa batasan. Tuh ku Allah itu. Fa fi sahihaini, ieu teh kalimatna, statement ini harus ada dasar. Apa yang mendasari? Dari Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah teh Pak, tepang sareng Nabi sakedap gitu ya. Ketika banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah itu meninggal, Rasulullah meninggal, baru mengeluarkan hadis gitu. Abu Hurairah teh. Kedua, profil Abu Hurairah itu adalah dirinya mendedikasikan untuk ilmu. Henteu icalan Pak, henteu tidak bekerja itu Pak. Jadi kerjaan teh karena ilmu Pak, karena ilmu gitu, karena ibadah gitu. Ngalurkan hadisna kieu gitu. Jadi Abu Hurairah mah ngalurkan hadisna kieu Pak, tentang syariat. Gitu. Jadi kita mendapatkan hadis-hadis terkait tentang syariat di Abu Hurairah. Makanya ada yang mentahzir gitu, mencela gitu. Kenapa Abu Hurairah tidak meriwayatkan hadis ketika Rasulullah ada gitu. Tapi ada yang anu kitu tah. Nah, makanya anuunkeun ya ka sahabat Rasulullah gitu. Nah, urang teh ayeuna teh ngaosna terhubung gitu. Terhubung dengan kebaikan Abu Hurairah. Apa sabda Nabi? Sabda Nabi langsung qala Allah taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, hadits qudsi Bu. Kullu amali bani Adam, setiap amal perbuatan anak Adam lahu untuk dirinya. Salat kanggo dirina, haji kanggo dirina, zakat kanggo dirina, illa saum, ya, kecuali saum. Fa innahu li, karena saum itu untukku, adeknya muasaan
Kan kapungkur mahnya barangkali lahir teh muasaan tanggal lahir berarti jang barangkali berarti muasaan barangkali itu ya barangkali ulah Pak ya muasaan naon deui tanggal nikah teh tos dihitung sia kaping sabaraha lahir teh kaping ayeuna kaping 18 17 Januari 2020 genep kayak nikah nu cocok teh si teh kaping Januari deui kayaknya gitu dietang oh keluar angka teh oh berarti puasana teh kedah 3 dinten kanggo nikah ulah itu teh Pak ya saum untuk itu tidak ada syariat Bapak teh hoyong kebal Bapak tehnya hoyong kebal di kade muasaan Bapak teh hoyong kuat di kade Pak muasaan eta teh sanes puasa nu kitu teh sanes puasa syariat ya Allah dugikan ka ditangtoskan Bu Pak nya kanggo bukana teh kang makan minum yang putih-putih yang bening-bening itu aduh udah gitu mah insya Allah tertolak Bu gitu ya ada ya Bu wasan-wasan gitu teh Bapak bisnis sepi seret kadang gitunya bisnisnya banyak di puasaan Pak gitu tehnya di puasaan boleh Pak eta mah tertolak kumaha tuh abdi muasaan teh 100% sudah terbukti ini hasilnya namina istidroj gitu ku Allah tadi sungkun gitu ya masih hanage bahasana gitu pada kan ya dengan bahasa gitu nya aya panangan dialungkeun nya dicaroskeun gitu gitu Pak istidraj teh urang mah hoyong pasien ku Allah teh pasien ditampian teh ku baik-baik bahasa dengan halus gitu karena menage rezeki itu kullu ma yuntafa'u bihi nu manfaat Allah masihan manfaat tidak mungkin diberikan dengan sikap-sikap dan sifat-sifat yang tercela itu tidak mungkin Allah teh maha indah Allah teh maha baik ya maha baik tidak mungkin perilakunya tidak baik wa ana ajzi bihi dan aku langsung yang akan memberi pahalanya gitu wasyamu jannatun fa idza kana yaumu sumi ahadikum dan saum itu adalah perisai halangan dosa ya dosa anu bade timbul ka urang dihalangan ku saum ya heula ya ini saum kemudian apabila seseorang itu saum salah seorang di antara kamu saum fala yarfus jangan melakukan perilaku yang keji yang menurunkan nilai-nilai manusia gitu ya yarfus tu jorok cabul pokoknya kade ya wala yaskhub dan jangan memunculkan perilaku yang memancing keributan. Kemudian fa in syabbahu apabila seseorang itu menghina atau berkelahi fal yakul inni shaim punten abdi nuju saum abdi nuju alim berkelahi engke atuh tos buka alim gitu malah ditantang banyak ya malah ditantang walladzi nafsu bi Muhammadin biadihi dan sungguh jiwa Nabi Muhammad ada di tanganku khulufu famis shaim atyabu indallah bahwasanya nafas mulut orang-orang yang saum itu adalah lebih wangi, lebih indah, lebih menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan indallahi di sisi Allah mirihil miski dari minyak kasturi lis-shaimi farhatan yafrahuhuma dan bagi orang yang saum itu akan mendapatkan kebahagiaan yang ia dapatkan idza aftara fariha bi fitrihi ketika ia berbuka maka kebahagiaan pertama adalah ketika berbukanya jadi upami hadis ieu kebahagiaan teh ketika berbuka tidak mungkin dibatasi makan minumnya itu Pak tidak mungkin ditentukan makan minumnya tidak mungkin atau tidak senang atau
Upami dibatasi mah. Makanya diberikan keleluasaan apapun yang menjadi kesenangan manusia tersebut, ya. Kecuali gitu Pak. Jika makanan itu yang memadaratkan tubuh, ulah apa gitu. Ari kacang-kacang dugikeun ke asam urat mah ulah dituang, Pak. Ya, ulah gitu. Jadi nggak jenggang Pak, tetiasa tati asam urat mah. Idza abtara fariha bi fitrihi, dan yang kedua adalah kebahagiaan wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Dan yang kedua adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaannya apa? Kebahagiaannya adalah bertemu Allah karena wasilah saum. Jadi pami Bapak ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, seueurkeun wasilah ku saum. Ayeuna Rajab tos bade seep, Syakban, tah tantoskeun Bu. Diisi tina samingon aya Senin Kamisan gitu nya. Tina sasasih aya ayamul bidna. 13, 14, 15 na gitu ya. Kedah aya tina sasasih gitu nya. Kemudian Senin Kamis upami tina sasasih berarti aya 8 dinten gitu ya, 8 dinten tina sasasih. Itu sebenarnya sebados kanggo orang teh upami tabungan teh ibu teh nabung sasasih 2 juta, 2 juta, 2 juta, tetapi ada satu amalan yang tidak mungkin ada hitungannya gitu. Yaitu saum. Jadi kalaulah ibu bapak 27 derajat dikali 5 dikali 30 sabaraha hitungan pahalana seueurnya. Maka saum pun sama. Bapak teh nabungna ku angka. Aya deui bapak nabung tapi nabungna ku angka. Gitu ya. Namanya deposito pagunan gitu ya. Bapak teh ngadeposito pahala bapak ibu sekalian ku saum. Tina sasasih aya. Bapak teh kieu tina sasasih berarti ngadepositoan amalan ibadah teh biasana sadinten deposito saum gitu. Nah, kemudian wa fi riwayati li muslimin, dan dari riwayat Muslim, kullu amali ibni adam lahu. Setiap amal ibadah itu untuk anak Adam. Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha. Tuh aya angkaan Bu. Yang Allah itu melipat gandakan kebaikan, satu kebaikan dengan 10 kebaikan yang sama. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai dengan 700 kali lipat satu kebaikan. Makanya kade pas satu kebaikan teh jangan sampai bil manni wal adza ya. Jadi sedekah teh gugur ku satu perilaku manni wal adza. Manni wal adza tuh satu nyarioskeun ka pada jalmi upami bapak teh masihan teh gitu Pak. Tidak elok lah untuk disampaikan, nyariosna salah, tidak menyakitkan hati, sikap dan memberinya pun salah, gugur dah Pak, hapus. Makanya kade qala Allah Ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa saum, kecuali pahala ibadah saum, fa innahu li, karena saum teh tiada lain niatannya untuk Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung memberikan pahalanya. Yada'u syahwatahu, yang ia itu meninggalkan keinginan-keinginannya. Syahwat itu keinginan. Wa ta'amahu, dan makannya, min ajli, meninggalkannya karena Allah, Allah deui, Allah lagi Allah. Wa hadzal hadisul jalilu yadullu ala fadilatis saum. Dan hadis yang agung ini menunjukkan atas keutamaan saum yang banyak ya, yang banyak. Satu, apa keutamanya? Annallaha ta'ala ikhtassa li nafsihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan kepada dirinya saum min baini sairil amal, di antara amal-amal yang lain. Jadi saumah hiji khusus kanggo Allah, teu aya deui ibadah-ibadah anu lian ti saum hadisna teh Allah hungkul sareng Allah anu masihan pahala.
wa dzalika li syarafihi 'indahu, dan hal itu menjadikan bentuk keagungan di sisi Allah, wa muhabbatihi lahu, dan kecintaan kepadanya, wa zuhuril ikhlasi lahu, dan menjadikan manifestasi ketulusan kepadanya. Subhanahu maha suci Allah, fihi dalam menjaga keikhlasan hati, li'annahu sirrun bainal abdi wa rabbih, karena saum itu adalah ibadah rahasia gitu. Jadi bapak kedah gaduh ibadah rahasia anu teu katinggal jalmi gitu. Bapak ka masjid katinggal kopeahna gitu. Oh ka masjid gitu. Bade namuk artos teh teh janten menuju ke masjid gitu. Katinggal jalmi ibadah salat mah. Jadi kedah Pak aya ibadah anu teu katinggal ku jalmi. Infak susulumbutan angger kapendak ku jalmi mah gitu. Jadi iwal ti saum mah kapendak ku jalmi. Bapak katinggal seger, seger kayaknya makannya enak-enak ya, padahal nuju saum. Gitu. Makanya Bapak menampilkan wajah itu ketika saum jangan lemas. Harus segar gitu. Harus segar. Gitu. Bapak ibu datang ke dia engke bakal aya ngaos deui Bu, saum teh Bu. Laleuleus ibu teh datang ka dia. Tarunduh nya. Wios Bu eta mah fisik. Ya fisik. Nah, itu adalah ibadah rahasia di antara hamba dan Allah. La yattali'u alaihi illallah, yang tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali Allah. Fa inna shaima yakunu fi maudi'il khali, karena sesungguhnya orang yang shaum itu berada di tempat yang sepi ya, minan nasi, dari orang-orang, mutamakkinan yang mungkin, min tanawuli ma haramallahu alaihi bisyam, yang ia makan ya atau mengkonsumsi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena saum, tidak mungkin. Fala yatanawaluhu, tetapi tidak ia mengkonsumsi. Kenapa? Li'annahu ya'lamu anna lahu rabban, karena sesungguhnya ia tahu bahwasanya ia dilihat Allah, yattali'u, diawasi Allah, fi khalwatihi, dalam kesendiriannya. Jadi dalam kesendirian Allah tahu. Terkadang dosa teh sok aya sumpeng ka orang keur nuju nyalira. Itu dosa teh teu diundang Pak, tapi dosa itu hadir ketika kesendirian. Ada ya Bu, dosa eta mah teu tiasa Bu. Teu tiasa kepenak ku jalmi. Makanya hati-hati. Nuju nyalira teh terkadang sok slok tuh nya aya emutan. Leng kemana? Makanya perbanyak zikir. Untuk apa? Untuk mengendalikan hati dan pikiran. Wa qad harrama alaihi dzalika, dan sungguh Allah telah melarang terkait perilaku itu. Fayatrukuhu, lalu ia meninggalkan, lillahi, karena Allah. Khaufan, karena takut, min adzabi, karena akan azab, rabbatan, dan berharap, fi thawabihi, dalam pahalanya. Wa min ajli dzalika, dan karena alasan inilah, syakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada hamba tersebut, hadzal ikhlas, atas dasar keikhlasannya. Waqtas sosyamahu, dan Allah mengkhususkan saumnya untuk dirinya di antara baini sairi a'malihi, di antara amal-amal, seluruh amal-amalnya. Walihadza qala, karena hal ini Allah mengatakan, yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli, ia meninggalkan keinginan dan makan-makannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhharu faidatu hadzal ikhtisas yaumil qiyamah, dan telah tampak manfaat faidah keutamaan kekhususan saum pada hari kiamat apa? Kama qala Sufyan bin Uyainah, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Sufyan bin ini mah berarti sanes sahabat Pak ya, Sufyan sanes berarti, karena rahimahu berarti eta mah sanes sahabat. Upami sahabat mah
kalimatnya rodia gitu. Ya, jadi pemain hadis ayah rohimahu sanes sahabat, ayah rodia sahabat. Tapi ulama setelah sahabat, generasi setelah sahabat tabiin gitu. Nyaurkeun tah tabiin Sufyan bin Uyainah didasarkan tapaya catatan kaki akhrajul Baihaqi, hadis dia Baihaqi, idza kana yaumul qiyamah, apabila tiba hari kiamat, yuhasibullahu, Allah meminta pertanggungjawaban abdahu, hambanya, wa yuaddi, lalu ia membuatnya dan membayar ma alaihi minal zalim, minal mazalim, semua perilaku kezalimannya, min sairi amalihi, dari seluruh amalnya. Jadi ke di hari kiamatnya Allah nyaurkeun ka urang sadayana, sok bayar tah kezaliman selama di dunia. Jadi anu sok ngamaki, anu sok mencela, anu sok nuduh fitnah teh, sok bayar ku kamu gitu ya, dengan amal ibadah kamu gitu. Hatta idza lam yabqa, sampai tidak tersisa amal kita karena untuk membayar kezaliman. Illa saum, kecuali saum. Saumah henteu Pak, ya tahammalullahu, Allah menanggung dulu. Allah nyekel heula tah amal ibadah seseorang tuh dicekel heula, anhuma baqi minal madzalim, kepadanya yang tersisa dari kezaliman, maka Allah yang akan memberikan tanggungan atas kezaliman kita yang dibayar kepada orang lain, Allah dibayar gitu. Kema orang teh mayar ka batur gitu nya, tos tiasa mayar ku Allah dibayar tah. Kunaon tah? Amal ibadah saum. Sanes ku salat, sanes ku zakat, sanes ku haji, sanes, tapi ku salat ku saum urang Mbak gitu. Wa yudkhiluhul jannata bis-saum. Tos kabayang Pak bagaimana gambaran akhirat ketika engke orang di akhirat, orang teh lebet surga teh ku pahala saum urang. Atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wasani, dan kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman fi saum, dalam saum itu, dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberi pahalanya. Allah fa'adhafal jaza, Allah mengaitkan pahala atau Allah melipat gandakan pahala ila nafsihil karimah, kepada dirinya yang mulia, li'annal a'malas salihata, karena sesungguhnya amal soleh itu yudha'afu ajruhu bil adad, melipat gandakan pahalanya dengan jumlahnya. Al hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dengan 10 kebaikan serupa, ila sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai dengan 700 kali lipat, ila ad'afin kasiratin, sampai lebih dari 700 kali lipat. Amma saum, adapun saum, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya saum itu adhafal jaza, itu melipat gandakan kebaikan balasan, ila nafsi, kepada dirinya, min ghairi i'tibari adadin, tanpa melihat jumlah. Tuh Pak, abdi maca ieu asa kengeng ieu Pak, asa kengeng hadiah ya. Abdi maca ieu teh aduh nya kenapa saum urang teh di piwarang ku sepuh, sok saum atuh, sok saum ulah jajan wae sok saum. Ternyata ieu hadis terkait tentang saum itu oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya tanpa melihat jumlah. Wa huwa subhanahu akramin, bahwasanya Allah yang maha suci itu adalah yang maha dermawan, wa ajwadul ajwadin, yang maha pemberi, wa wal atiyatu biqadril mu'tiha, dan pemberian itu sesuai dengan pemberiannya. Fa yakunu ajrul shaimi 'aziman katsiran bila hisabin, dan pahala orang yang saum itu sangat besar tanpa ada batasan. Oh, tinggal semangatnya Pak, saumnya Pak. Wasyamu sabrun ala taatillah, saum itu adalah bentuk kesabaran kepada Allah dalam ketaatan. Wasabrun an maharimillah, dan sabar itu adalah menjauhi apa yang dilarang, sabar dalam menjauhi apa yang dilarang Allah. Wasabrun ala aqdarillah, dan sabar itu
ada dalam menanggung ketetapan Allah Subhanahu wa taala al-mu'limatil minal ju'i, yang menyakitkan. Seperti apa? Lapar teh menyakitkan, Pak. Nya dugikan kapias ibu teh. Wajah teh kakoneng gitu. Ku saum gitu. Lilus. Dipasihan cai sagelas ceng hardai ya. Wal atashi, dan haus, wa dhafil badani wan nafsi, lemah jiwa, lemah fisik dan jiwa. Itu Pak. Kunaon saum teh tidak menghadirkan keburukan dan nuju leuleus Pak gitu. Nuju leuleus. Leres Pak, secara logis orang yang lemah itu tidak mungkin berbuat buruk. Orang gelut kumaha Pak, da kan nuju leuleus. Udah pasti peleheun Pak gitu. Kagolernya Baeman. Ku hareosna ge langsung KO gitu. Di lagi langsung KO. Nuju leuleus, nuju saum. Kemudian faqad ijtama'ati anwa'us sabri ats-tsalatsah, dan sungguh telah menghimpun di jenis-jenis kesabaran yang tiga. Yang tadi Pak ya, kesabaran itu, saum itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi, sabar dan dalam ketetapan, menerima ketetapan Allah. Wa tahaqqaqa ayyakuna as-shaim minas sabirina, dan telah disadari bahwa orang yang saum itu ternyata di antara orang-orang yang sabar. Umpami Bapak hoyong tergolong orang-orang yang sabar, saum. Jadi bukan tergolong orang-orang yang sabar teh menahan diri untuk tidak gelut Pak. Bukan. Kan kata Nabi, bukanlah dikatakan orang yang dia mampu bergulat, tangannya kuat, itu tidak dikatakan sabar Pak. Ternyata sabar itu adalah orang yang sering saum. Orang yang sering saum, orang kali jajan we sabar gitu. Jadi ulah sabar Bu, saum gitu nya. Pada kali hayang jajan saum. Wih kan kana saum. Kemudian apa Pak? Wa qad qala Allah taala, dan sungguh firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabirun, sungguh hanyalah akan diberi orang-orang yang sabar itu ajrohum bighairi hisabin, pahala yang tanpa hisab. Maksudnya apa? Saum Pak, orang yang saum. Jadi orang-orang yang sabar di sini dalam ayat surat Az-Zumar 10 itu adalah orang-orang yang saum. Bukan orang-orang yang menahan dirinya untuk tidak berkelahi, bukan, tetapi orang-orang yang saum. Makanya perlu tafsir orang-orang sabar itu di ayat ini ternyata orang yang saum. 3, bahwasanya saum itu an-nasama junnatun, saum itu adalah perisai, ay wiqayatun wasitrun yaqi as-saim minal lagwi wa rafath, yaitu perlindungan rahasia untuk melindungi orang yang saum dari lago itu omongan kosong, warofas perbuatan keji, karakter-karakter yang menurunkan nilai manusia. Walidzalika qala, dan itulah sebabnya Rasul bersabda, fa idza kana yaumu yaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian saum, fala yarfus wala yaskhab, janganlah melakukan perbuatan keji, perbuatan jorok, dan perbuatan yang wala yaskhab itu perbuatan yang menciptakan seseorang itu tidak baik atau berbuat bodoh Pak. Wa yaqihi minan nar, dan saum itu juga melindungi dari api neraka. Walidzalika rawal Imam Ahmad rahimahullah bi isnadin hasanin, begitu juga dari riwayat Ahmad rahimahullah dengan sanad yang hasan dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar, saum itu adalah perisai yang mampu melindunginya perbuatan saum seorang hamba itu dari neraka. Jadi upami Bapak hoyong dijauhkan ku Allah neraka, saum gitu. Neraka teh panasna karaos gitu. Adi surga bauna karaos teh Pak, karaos bauna teh karaos.
Bapak enak ngaraos teu Pak Ramadan bade sumping? Ngaraos. Kamari Pak panas pisannya? Panas pisan Pak kamari Pak. Asa Ramadan gitu. Tuh Pak, padahal Ramadan tak acan. Hawa Ramadan terus aya. Kayak itu Rais. Itu Rais ya. Ditandaan ku alam. Opat. Sedikit Pak. Sesungguhnya nafas orang yang saum itu, Abdi terjemahan apanya? Sesungguhnya nafas orang yang saum itu adalah lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Karena sesungguhnya saum itu akan memberi efek kepada yang melakukannya. Kemudian saum itu juga akan menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah, dan mahbubatan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menjadikan penjelasan bahwasanya saum itu adalah hal yang penting di sisi Allah. Sesunghat sampai segala sesuatu yang dimakruhkan, yang tidak disukai, sesuatu yang al-mustakhbatha, yang jijik, ingda nasi menurut manusia, yakunu mahbuban indallah, justru hal itu adalah yang dicintai di sisi Allah dan yang akan menyenangkan Allah. Kemudian hal itu berasal dari ketaatan karena melalui saum. 5. Bahwasanya orang yang saum itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Allah. Adapun kebahagiaan ketika berbuka, dia mendapatkan kenikmatan berupa makanan-makanan yang telah disajikan. Kemudian dia juga dapat melaksanakan ibadah saum yang telah ia lakukan. Maka dari itu hal tersebut menjadi ibadah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam unasin hurrimu falam yasumu. Betapa banyak orang-orang yang tidak dapat melaksanakan saum. Orang-orang yang tidak dapat melaksanakan saum, ayafrahu bima abahallahu, yang ia juga bergembira apa yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makanan, minuman, nikah ya. Nikah di sini adalah bercampur Bu ya. Jadi di sini kata nikah di sini adalah bercampur bagi yang sudah bersuami istri. Tekengeng Pak usaumah. Kan tete hal yang boleh. Hal yang boleh jadi dia tekengeng gitu ya. Tekengeng berang mah gitu, siang mah enggak kalau upami atas berbuka mah. Kemudian karena muharraman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala hala saum, selama saum. Adapun kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah melalui saumnya. Ketika ia menemukan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang penuh, sempurna, dan pada saat waktu yang dibutuhkan kepada seseorang tersebut. Jadi orang teh amal toseep, pahala toseep, orang butuh jaminan agunan yang lain. Nah, saum aya gitu. Kemudian ketika itu yuqalu dikatakan ainas shaimun, di mana jalmi-jalmi nusuk saum teh, liyadkhulul jannata, agar mereka masuk ke dalam surga, mimbabir royan, dari pintu royan, alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum, yang tidak mungkin salah seorang itu bisa masuk kecuali mereka yang saum. Itu teh bakal digerowan Pak, Bapak teh. Ibu teh bakal digerowan. Dipanggil ibu teh. Kadieu Pak Iwan sok saum kadieu. Gitu misalnya. lebat. Itu kalau tadi iya Pak, Allah teh, aduh Masya Allah. Yakini imani ieu teh yakin ti nabi, ari nabi teh bimbingan Allah melalui Jibril. Kemudian hadis ini memberikan petunjuk bagi orang yang saum. Apabila salah seorang menghina atau berkelahi, kemudian membalas dengan semisal di Allah, maka jangan yazdadu sibab wal qital, yang akan semakin memburuk ya perilaku tersebut karena penghinaan dan perkelahian. Kemudian dan tidak mungkin menunjukkan wa alla yad'ufu,
dan tidak boleh menunjukkan kelemahan di depannya bisukutikan dengan tetap diam. Kemudian bal yukhbiruhu bi annahu shaim, tetapi sampaikan kepada mereka yang mencaci kita bahwa kita sedang saum. Isyaratan menjadi isyarat li ila annahu, bahwasanya la yuqabilahu bil mithli ihtiraman lis-shaum, karena tidak akan membalas seseorang dengan cara yang serupa adalah suatu bentuk penghormatan bagi orang yang saum. La ajzan, bukan karena tidak mampu gelut teh Pak gitu. Sanes anil akhdi bil sa'ri, untuk membalas, wahina idzin yanqati usbab, pada saat itu ia akan berhenti dalam kehinaan dan berkelahi. Maka idfa billati hiya ahsan, balaslah kejahatan itu dengan perbuatan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, apabila orang yang diantaramu dan diantaranya adawatun permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, karena Allah lah ada, karena sesungguhnya dia teman yang dekat. Allah berarti ya. Wa ma yulaqqaha, dan tetapi tidak diberikan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak mungkin diberikan kepada mereka illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang sangat beruntung. Dan di antara fadilah saum annahu, bahwasanya saum itu yashfa'u li sahibihi, ia akan menjadi penolong bagi pemiliknya, bagi yang melaksanakan saum di hari kiamat. Fa'an Abdullah bin Amir, dan disampaikan dari Abdullah bin Amr, berarti ya, upami Amrin Amr, upami tayawawan Umar gitu ya, radhiyallahu anhuma, berarti dua Pak, bapakna sareng urang kalihna ieu teh sahabatna, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam as-siyamu saum teh wal qur'anu Qur'an teh yashfa'ani, bakal jadi penolong lil abdi, kepada hamba, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yaqulu siam mengatakan, ai robbi mana'tuhut ta'am, siam mengatakan, wahai Rob, aku telah mencegah ia untuk makan. Wa syahwati fayashfa'ni fihi, dan hawa nafsu fayashfa'ni, maka berikanlah aku syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an anu dibacaku Bapak Ibu teh bakal nyarioskeun, mana'tuhu an-naum, aku telah mencegahnya ia tidur, bilail, pada waktu malam, fayashfa'ni, maka berikanlah aku syafaat kepada orang yang membaca Al-Qur'an ini pada hari kiamat. Qala, maka Allah mengatakan, fayashfa'ni, silahkan kau berikan penolong bagi mereka yang melakukan saum dan membaca Quran. Aduh, Masya Allah. Terakhir, wahai saudaraku, keutamaan saum, la tudraku hatta yakumas shaim, tidak mungkin ia dapatkan kecuali ia memperhatikan saum dengan adabnya. Fajtahidu, maka berusahalah dalam menyempurnakan saum kalian dan menjaga batasan-batasannya. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kalian. Ya Allah, jagalah saum kami dan jadikanlah saum ini menjadi syafaat untuk kami, dan berilah ampun kepada kami dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami dan dosa-dosa kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan keselamatan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Cekapa. Sakitu tiasa kapihatur, mudah-mudahan jadi booster kanggo ibu, suntikan ibadah motivasi kanggo orang mempersiapkan ibadah saum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.